dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Miwata Mevia selaku moderator pada acara kali ini. Dan mungkin bagi rekan-rekan semua yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu kali ya, supaya kita bisa mengenal satu sama lainnya. Boleh nih rekan-rekan yang bisa on cam terlebih dahulu. Baik, sepertinya rekan-rekan di sini juga, sudah sangat menanti-nanti acara selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah sesi pemaparan materi yang pastinya udah, paling ditunggu-tunggu banget nih. Tapi sebelum itu mari kita sapa pemateri kita terlebih dahulu yaitu Bapak Raffian Ramadhani, Eskom Mkom. Halo Bapak. Halo, halo, selamat sore. Iya Mbak. sore Pak. Oh, Maaf Pak, kameranya masih ngeblur tadi. iya, ampun. Kamera burik begini ya. Bisa Ya, saja Bapak ini. Apakah sudah siap nih Pak untuk memberikan materi di sore hari ini? ya, siap nggak siap harus siap. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan ambil wawasan serta ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemateri kita, yaitu Bapak Raffian Ramadhani Eskom Mkom dengan tema Connecting the Dot for Your Future. Eh, Boleh Bapak di-share screen terlebih dahulu? Dan diingatkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan di kolom chat Zoom-nya, dan nanti setelah sesi pemaparan materi, akan kita jawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Kepada Bapak Raffian Ramadhani, waktu dan layarnya dipersilakan Bapak. Oke, ini untuk waktunya sekitar berapa menit ya, Pak moderator? Sekitar sejaman Pak untuk materinya. Wah, banyak lama juga ya. Iya. Oke, tuh ya. Udah kelihatan ya slide-nya ya. Ya, sudah terlihat dengan jelas Bapak. Oke, saya buat simple aja. Ini suara belakang saya ada itu nggak? Ada suara belakang apa aman? Aman Pak sejauh ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan tadi udah sempat di apa notis ya sama Mbak moderator. Perkenalkan nama saya Raffian Ramadhani. Saya mahasiswa MSI juga angkatan 2022 genap. Baru lulus besok ya wisuda baru besok wisuda. Ini saya diminta oleh Bapak pembimbing saya dan Kaprodi MSI, Bapak Muhammad Lubis, untuk mengisi materi pada sore hari ini yang berjudul Connecting the Dots for the Future. Ini sebenarnya saya juga bingung nih mau ngisi apa, karena kalau temanya tesis kan lebih enak ya, maksudnya ngobrolin tentang tesis, gimana prosesnya dan lain-lain. Tapi ini kata Pak Lubis, saya siapkan panggung untuk kamu, Vian. Waduh, saya juga bingung nih mau apa. Tapi di sini kita coba sharing aja ya dari base base dari experience dari proses mengenai tema sore ini ya connecting the dots dan juga proses-prosesnya yang nanti mungkin connect juga dengan mungkin tesis atau mungkin dengan proses-proses yang sedang dijalani teman-teman sekarang yang hadir di Zoom sore kali ini. Oke, mungkin itu yang sambutan awal saya. Mungkin langsung mulai saja untuk sesi sharingnya ya pada sore ini. Nah, pertama tadi ya background saya itu perkenalkan di kanan saya itu background pendidikan saya yaitu S1 Informatika dari Telkom Purwokerto. Lalu saya bekerja sekitar 1 tahun lebih, terus saya sambil lanjut untuk studi di MSI Value Bandung ya, karena pas itu saya bekerja di itu ya Bandung Technopark, itu konsultan yang juga ada di Telkom University. Saat itu bergerak di bidang IT konsultan di bidang di produk pendidikan. Lalu untuk sekarang saya bekerja di project manager di Visia Kreasi Teknologi, satu konsultan teknologi yang bertempat di Jakarta Selatan. Oke, ini dari untuk background saya, mungkin cerita sedikit ya dari awal mulai mengenai pentingnya connecting ini ya, karena semua hal yang menjadi background saya itu berkoneksi satu sama lain dengan istilahnya teman-teman atau mungkin networking yang ketemu sama saya dan ya kita
bekerja bareng dan apa ya, saling sharing bareng lah, kayak gitu. Nah, pertama itu dari start-nya ya, mungkin saya cerita dulu sedikit perjalanan saya di sarjana ya, di di sarjana informatika ini jujur cukup untung juga ya, karena saya kuliah di kampus Telkom yang kasarannya belum sebesar Bandung ya, belum sebesar Bandung, tetapi exposure dari teknologi dan kemajuannya itu udah cukup kuat dan bagus gitu loh. Nah, jadinya dari sini saya bisa aksesnya dapat dan juga kecepatan dari apa ya istilahnya ya, untuk saya berkembang itu juga cepat. Nah, makanya pas awal-awal itu saya langsung ikut namanya grup research tingkat fakultas, namanya Circle pas itu. Mungkin ada beberapa teman saya juga yang lanjut S2 juga bagian dari grup riset ini ya, karena grup riset ini itu emang benar-benar culture-nya itu bagus gitu. Bagus tuh dalam artian kita tuh pengen belajar bareng, nggak peduli kamu maba atau kamu mahasiswa akhir gitu loh. Nah, dari situlah kembang mindset. Biasanya kan kalau kita ikut organisasi-organisasi yang konvensional lain ya, ya udah kamu harus magang, kamu harus awal-awal jadi seksi suruh-suruh lah, katakan kayak gitu. Nah, kalau di sini enggak. Waktu yang pertama saya dapat pas join itu Halo Bapak. kan belum ada 2 minggu pas itu. Tapi harus suruh kontak Kaprodi lah, atau mungkin dosen-dosen lain yang emang akan bekerja untuk mengurus program ini gitu loh, menjadi pembicara lah, atau mungkin yang emang kita urusan mengenai dana tentang tentang itu ya, dana operasionalnya kayak gitu. Nah, dimulai dari proker itu akhirnya saya move lah cepet banget sama teman-teman lain yang ada di situ lah, mulai ngembangin proker lain. Jadi sebulan tuh bisa ada 5 prokeran yang sifatnya itu apa ya, cepet ya, yang di sisi lain organisasi-organisasi serupa itu harus ngedevelop workshop aja itu 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali gitu. Tapi tempat kita selalu ada gitu, selalu ada klinik, selalu ada orang yang bisa diajak sharing. Nah, disitulah bertumbuh budaya riset saya kayak gitu. Budaya riset, budaya networking di situ benar-benar kuat lah. Ditambah ada teman saya yang maksudnya exposure-nya tuh pas itu nggak cuma dari Purwokerto aja ya, orang-orang lokal ya, tapi juga orang-orang dari Jakarta, Medan, sama Makassar itu kumpul jadi satu di satu grup ini gitu. Dan kita jadi satu pelaksana kayak gitu. Satu pelaksana di banyak proker lah. Dan akhirnya juga pas itu teman-teman saya yang satu angkatan tuh masih mahasiswa baru, bahkan baru 6 bulan kuliah ya, kita udah jadi ketua di organisasi tingkat fakultas kayak gitu. Maksudnya apa ya, pengurus-pengurus, BPH-BPH itu semuanya angkatan 18 alias mahasiswa baru semua. Dan kita ya tadi dengan beruntungnya karena kita tempat baru ya, mungkin kalau apa ya, kampus-kampus besar itu nggak possible gitu loh. Ngapain sih mahasiswa baru jadi ketua atau pengurus kayak gitu. Tapi di tempat kita sangat possible gitu. Dan juga pas itu yang membimbing dari organisasi ini itu langsung dekan saya kayak gitu. Dekan saya pas itu namanya Pak Didi Supriyadi ya. Itu benar-benar support banget untuk namanya kemajuan organisasi. Bahkan danopnya itu benar-benar melimpah lah pas itu lah untuk operasional organisasi lah, untuk terutama pengadaan acara. Dan kita pas itu jadi organisasi pertama yang bisa ngadain pengabdian masyarakat langsung. Maksudnya kita yang connecting dengan mitranya, dan kita juga yang ngadain pengabdian masyarakatnya. Pas itu sama SLB ya, kita ngadain tentang workshop jual beli online kayak gitu. Jadi pas itu karena apa? Pas itu kita kayak ngadain workshop lah mengenai penjualan di Tokopedia atau mungkin di Facebook kayak gitu. Dan itu pematerinya dosen tapi full organizer-nya, dan yang mengkoneksikan dengan SLB itu teman-teman dari organisasi kita gitu loh. Nah, disitulah kita jadi belajar sendiri lah untuk cari relasi sendiri lah, cari network sendiri. Akhirnya ya ya di situ udah nggak ada malu-maluan lah, udah pokoknya yang penting gas, selama organisasi ini bisa bertumbuh, bisa develop, ya udah gas kayak gitu. Nah, itu yang
mengenai pengabdian masyarakatnya ya. Ya, terus yang kedua itu yang tentang risetnya, riset dan penelitian ini, dan di situ juga gemuk juga, maksudnya ada konferensi. Oke lah, walaupun konferensi yang sifatnya apa ya, sifatnya mungkin lokal ya, bukan lokal juga sih sebenarnya, conference yang diadain sama kampus sendiri ya. Tapi kita juga nge-submit paper. Pas itu kalau nggak salah hampir 8 sampai 10 member itu kita nge-submit paper di situ kayak gitu. Padahal ya tadi di situ maksudnya dengan culture Purwokerto yang masih kecil ya untuk perkembangan pendidikannya terutama di sektor IT, kita bisa ngimprove itu di mahasiswa yang di mana mahasiswa S1 di Purwokerto pas itu ya tentang paper itu sedikit lah exposure-nya atau mungkin apanya namanya harus ikut paperan itu kayak jarang banget tapi kita bisa ngasih ke mahasiswa bahwa ya udah ayo publish paper kayak gitu. Kita ajak-ajakin lah, kita konekin kayak gitu. Akhirnya ketemulah dosennya siapa. Jadi pas itu ada mahasiswa yang pingin ikut tapi aku bidang penelitiannya ini ketemu dosennya siapa ya bingung. Nah, itulah kita konekin di situ. Nah, gitu. Jadi untuk urusan mengenai networking tuh ya kita udah belajar lah dari awal-awal kuliah banget gitu dari organisasi ini tuh. Terus yang ketiga itu tentang lomba ya atau ya lomba competition. Nah, di situ ya karena kita kampus baru ya jadi butuh exposure nasional. Pas saat itu sangat benar-benar disupport banget sama dekannya. Jadinya misalnya kita pun nggak menang atau mungkin lolos finalis saja nih, kita berangkat ke Salatiga pas itu, terusan ke Jakarta, terusan ke Malang, kayak gitu. Terusan ke Bandung juga sempat di hackathon. Nah, itu benar-benar disupport, didanain yang full lah kayak gitu. Nah, di situ nimbulin apa ya, teman-teman dan aku juga itu punya sifat namanya haus akan ilmu ya, haus akan namanya ilmu. Nah, karena kita ngelihat di situ gap-nya benar-benar besar banget antara mahasiswa Telkom Purwokerto sama pas itu yang kita buat benchmark adalah ITB dan UI. Nah, dua universitas yang jadi top top lead saat itu benar-benar nunjukin apa ya kasarannya kualitas dan kemutlakan dia di IT gitu. Sehingga kita pun yang kasarannya udah jago di kampus, itu nggak ada apa-apanya, cuma dianggap ampas saja sama mereka. Nah, dari situ, dari kita coba belajar untuk jatuh ya, ketemu sama anak ITB, kalah telak, kalah telak. Bahkan anak ITB ada yang 3 juara disabat anak ITB semua, bahkan 6 besar ya, 6 6 besar itu ITB semua kayak gitu. Dan di situ ngasih realita telak bahwa ya sebenarnya mahasiswa kayak kita nih yang kuliah di kampus yang mungkin kasarannya pinggiran nih, kalau kita nggak maju atau kita nggak memulai sesuatu untuk move, ya kita nggak ada apa-apanya di industri ini gitu loh. Katakannya kita bisa kapanpun dihancurin sama orang-orang dengan kualitas setinggi ini gitu. Nah, disitulah munculin rasa haus akan ilmu sama selalu belajar kita. Nah, itulah budaya yang kita bangun di organisasi tadi. Budaya akan rasa haus, budaya akan rasa belajar. Nah, itulah yang kita selalu bangun kayak gitu. Karena menurut kita orang sorry to say ya, beberapa organisasi konvensional yang berjalan saat itu ya nggak lebih dari sekedar IO aja, nggak yang mungkin lebih menunjukkan fame ya, lebih kesannya ke arah fame atau mungkin ya ranah substansial yang emang harusnya jadi apa ya tanggung jawab mereka, misal ngadain workshop, ngadain pelatihan dan lain-lain, malah nggak mereka handle kayak gitu loh, malah nggak ada kelas, malah nggak ada apa, jadi kita nggak terfasilitasi. Nah, dari pengalaman ikut lomba ini, itu benar-benar mengubah sudut pandang kita di organisasi riset ini 180 derajat berbeda dari mahasiswa yang secara umum ada di kampus kita di Telkom Purwokerto. Nah, itulah yang mungkin buat kita jadi beda kayak gitu. Jadi beda dan ya aneh mungkin ya orang-orang yang lihatnya aneh kayak gitu. Karena ya udah kuliah ya ngapain ambisi, cuma ya kita tuh invest untuk masa depan gitu loh. Kita invest untuk 10 tahun ke depan, bukan invest untuk hanya 4 tahun saat kuliah saja kayak gitu. Tapi kita invest sampai 10 tahun ke depan, kita ini mau jadi apa dan apa tujuan kita, reason kita untuk ke kampus ini. Apalagi kan kita pakai uang orang tua ya.
yang mungkin rata-rata mungkin ada yang uang sendiri di S1, cuma kan kita udah rata-rata ya pasti pakai uang orang tua lah. Orang tua juga pingin pendidikan yang terbaik buat kita. Nah, makanya dari situ kita juga jadi refleksi kayak gitu. Ini gimana kita di kampus kecil ini tapi bisa ngembang kayak gitu loh. Nah, terus yang keempat kita mulai ngambil project-project kayak gitu. Kita jadi supporting supporting system dari satu tim untuk lomba atau ya sifatnya lebih ke apa ya, ya udah ngambil project aja internal. Pas itu kita ngambil project ya tentang apa ya, aplikasi ya, pembuatan yudisium kayak gitu. Itu juga dari situ juga kebentuk juga pengalaman saya jadi project manager gimana ya. Terusan juga dari apa ya, untuk project support ya, kita juga beberapa project support juga untuk tim kita lomba dan ada yang menang. Akhirnya ada yang menang juga jebol di InnoVillage. Pas itu dapat sekitar 40 jutaan lah. Temanku itu masukin idenya ke InnoVillage. Tapi kan secara ide udah bagus nih, tinggal butuh supporting system. Itu ya kita sebagai grup riset support kayak gitu loh. Dan banyak sistem lain yang kita develop juga kayak gitu, bareng-bareng sama teman-teman kita ini. Jadi ya gitu, malam-malam kita cuma ada ngoding lah, terus riset apalah, terus buat topik apa. Topik itu biasanya kalau nggak kita submitin lomba, ya kita submitin paper kayak gitu. Jadi even kita kalah di lomba pun, ya kita tetap dapat papernya kayak gitu. Nah itu yang salah satu yang emang budaya itu yang udah dikembangin banget dan kita ya ibaratnya apa ya, maksudnya udah kebentuk tuh sama teman-teman yang emang punya semangat serupa, ya kita langsung gampang connect kayak gitu. Nah, itu perjalanan awal saya ya di S1 ya, di S1 di grup riset ini dan grup riset ini sampai sekarang masih ada dan apa ya, sedikit flexing dikit lah ya. Grup riset ini tuh megang 5 tahun berturut-turut untuk mapres kayak gitu. Walaupun secara culture apa-apa udah kegerus ya sama ada namanya MPKM dan lain-lain, tapi secara konsisten masih kita penyumbang untuk mapres 5 tahun berturut-turut ini dengan pemegang yang sama dari grup riset ini. Nah kayak gitu. Dan juga kita tetap masih connect dengan pas itu angkatan awal tuh ada di 2013. 2000, terus lanjut di 2014 organisasinya dibentuk. Nah, kita tuh masih kenal alumni 2013 ini siapa, 2014 ini siapa, sampai 15, 16, 17, 18. Dan juga masih connecting untuk kita sekedar ngobrol aja, kayak gitu loh. Nah, itu yang mungkin ibaratnya menembus generasi ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang kita build gitu loh. Kita nggak pingin putus ya, kita nggak pingin sekedar apa ya, relasi kampus ini menjadi percuma, cuma jadi ya kenalan aja ya, kenalan yang lewat dalam fase sarjana kayak gitu. Enggak, kita pingin otomatis sebagai manusia kita pingin keuntungan lebih dong. Ya jadi kita tetap keep mereka dengan kita juga give benefit ke mereka juga kalau mereka butuh apa. Kemarin ada teman juga, mungkin ini sambil jalan nanti ya ceritanya. Ada teman juga yang pingin jadi dosen di Telu Jakarta ya. Ada teman yang kuliahnya di S2 UI ya, pingin jadi dosen di Telu Jakarta. Nah kemarin juga aku tanya-tanya tuh, kayak ada Fadil Gozi kan, ternyata dosen kita dulu di Telkom Purwokerto itu pindah ke Telu Jakarta gitu, dan masih di Telu Jakarta. Terus aku tanyalah ke Fadil Gozi, Gozi kamu punya nomornya Pak Ade, pas itu namanya Pak Ade dari Telu Jakarta, punya nggak? Akhirnya Rozi ngasih nomornya, terus temanku ngechat dan dosen itu masih kenal karena dulu aspeknya kan. Nah, tujuan dari salah satu organisasi ini ya tadi mengkonekkan orang yang punya value-value untuk secara apa ya, secara keilmuan tuh masih pingin berkembang terus kayak gitu. Nah, di situ yang pingin aku pupuk di organisasi ini dan juga di luar ya, yang dengan orang-orang yang punya budaya ini kayak gitu. Mungkin next lanjut ke MSI ya. Nah, ini juga yang membuat apa ya? Membuat aku nggak cuma apa ya, kesannya tuh nggak cuma pingin ada di S1 aja ya, karena aku juga kepo kan, ini keilmuan tentang S2 gimana sih kayak gitu. Dan pas itu juga biaya untuk kuliahnya tuh murah banget. Sekitar mungkin sekarang udah mulai mahal ya, tapi pas itu hanya ada di angka 3,6 juta
dengan syarat IPK di atas 376 kayak gitu. Itu yang berat tuh. Syarat IPK di atas 376 kayak. Mungkin angkatan fast track dan beberapa masih ngerasain ya. Nah, aku juga masih ngerasain pas itu, makanya pas itu pikir kan, wah ini mau kuliah di mana ya yang ibaratnya cepat kayak gitu. Karena S2 tuh menurut menurut aku sendiri itu momen kayak gitu. Momen mendapatkan S2 itu nggak gampang. Karena banyak temanku yang punya uang, tapi mereka nggak punya momennya. Momen untuk ngambil S2 ada yang kepentok nikah lah, ada yang kepentok untuk urusan pekerjaan lah, udah kayak ya udahlah nanti aja gitu. Toh nggak terlalu krusial juga S2. Nah, tapi terus di situ aku jadi mikir, wah ini kalau aku tunda-tunda bisa jadi momen itu nggak bisa aku buat. Akhirnya momennya ya lepas aja gitu. Akhirnya aku nggak kuliah, tetap stay di S1. Memang nyaman ya, memang nyaman, tetapi itu akan tidak relate dengan tujuanku ke depannya nanti kayak gitu loh. Nah, jadinya ya udahlah aku putusin, ya udahlah daripada nunggu-nunggu ngambil kampus idealis banget ya, luar negeri atau gimana, ya udah aku langsung ngambil Telkom University aja kayak gitu di MSc pas itu. Karena aku fokusnya pas itu di karir, udah nyaman dan enjoy, udah seneng lah untuk berkecimpung dengan yang namanya produk atau manajemen proyek kayak gitu. Hanya ya udahlah aku di situ ngambil MSc, alih-alih informatika yang ngulik ngulik apa ya algoritma ya, ngulik algoritma. Aku di situ ngambil MSc karena pas itu posisi di pekerjaanku product manager kayak gitu. Nah, proses ke MSI ini juga enggak yang semerta-merta aku langsung daftar enggak kayak gitu. Karena tadi ya aku udah biasa dengan budaya bertanya ya, udah biasa dengan budaya bertanya dan maksudnya cari informasi nih dari temen, ya udah aku langsung cari informasi pada saat itu. Ada dua orang yang aku hubungin pas itu. Yang pertama Asa ya, ada Asa mahasiswa juga yang besok wisuda. Nah, terusan itu teman-temanku di S1. Terus yang kedua ada Sayid ya, temanku juga di kerjaan mah ketemu Sayid nih di kerjaan kayak gitu. Nah, akhirnya aku diskusi lah sama dua orang ini. Pertama ke si Asa itu gimana cara pendaftaran beasiswa sih? Kan pas itu ya. Terus dikasih kontak lah dan lain-lain. Akhirnya bisalah untuk registrasi. Nah, kalau Sayid ini lebih ke syarat-syarat yang sifatnya teknis ya. Kayak mungkin proposalnya gimana, terusan apanya ya. Kayak pokoknya syarat-syarat teknisnya aku tanyain Sayid. Karena dia juga lagi di kantor kan. Jadi bisa langsung ku tepuk, Sayid, dia lagi kuliah, aku tanyain syarat untuk daftar MSI kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu benar-benar apa ya namanya ya, hubungin aku ya untuk mulai S2 kayak gitu. Nah, apakah berhenti di situ aja tentang pertemanan? Ya enggak kayak gitu. Nah, terus sambil sambil berjalan ya akhirnya ketemu ya banyak teman-teman yang suportif gitu loh. Dalam segi perkuliahan ya ada si Fauzi, terusan ada si Alif juga yang kita kelompokkan gitu loh. Terus ada Rizky Amalia, ada Nurul, banyak lah pokoknya kalau disebutin pasti banyak lah. Ada Krisna juga kayak gitu. Nah, intinya teman-teman itu yang nge-support banget di proses yang namanya perkuliahan kayak gitu. Entah kita tugas lah atau nanti ada yang bingung kita bisa tanya mereka kayak gitu loh. Nah, itu mungkin kalau nggak ada mereka juga saya bingung juga ya kuliahnya gimana ya sendiri lagi pas itu masih sambil kerja kan. Nah, jadi info-info itu benar-benar dari mereka lah. Kalau nggak ada mereka ya susah kayak gitu. Nah, ini juga yang aku maksud pentingnya ya kita connecting kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu dosen pembimbing ya. Nah, ini juga yang jadi itu juga ya menjadi peran krusial juga ya di perjalanan S2. Nah, dosen pembimbing nih sebenarnya ya tadi ya harus kita sesuaiin ya sama dalam pemilihan dosen pembimbing juga awalnya bingung juga nih ya ini milih siapa lagi. Tapi pas awal ngajar Pak Lubis personanya kayak gitu, wah aku cocok sama Pak Lubis sih. Soalnya jujur kalau dari persona aku suka sama dosen dengan pacing cepet ya. Maksudnya lebih baik aku dikasih tas atau pekerjaan yang banyak biar aku nggak gabut gitu. Karena kalau aku gabut pasti aku nggak ngerjain apapun. Itu yang akhirnya jadi malasnya lebih menggogoti. Itu bahayanya. Makanya pas itu aku lihat, wah Pak Lubis ini ambisius, cocok nih sama aku. Nah gitu. Jadi pas itu langsung kepikiran nih, wah ini gimana ya biar bisa ke Pak Lubis kayak gitu. Hanya sounding lah lewat lewat chat
dan sounding juga pas itu dibantu sama Fahrul juga. Nah, akhirnya bisalah untuk masuk ke tim penelitiannya bareng Pak Lubis kayak gitu. Nah, itu pilih-pilihan tuh, cocok-cocokan. Nah, itu yang jadi peran krusial sih ya. Nanti mungkin ada teman-teman di sini yang belum mulai tesis atau mungkin lagi mulai tesis, ya lagi sambil menjalani tesis ya tadi dosen pembimbing menurutku emang benar-benar harus cocok-cocokan sih. Selain dari bidang ilmu ya, kita harus cocok-cocokan sama gimana karakteristiknya dosen pembimbing tersebut supaya kita juga bisa in sama ide mereka, sama visi mereka, sama apa yang mereka lihat dari judul yang ingin kita propose kayak gitu loh. Nah, itu salah satu yang penting sih. Nah, terus habis itu lanjut ke riset dan paper ya. Nah, ini juga apa ya, salah satu hal krusial juga yang aku dapetin. Nah, dari sini aku juga belajar banyak ya. Kalau untuk riset mungkin awal-awal aku tanya Pak Lubis dulu nih. Maksudnya ini gimana Pak? Idenya mau diarahin kemana? Kayak gitu. Nah, tapi kan nggak bisa kita tanya Pak Lubis terus ya. Maksudnya, ini maksudnya hal-hal kecil tuh nggak bisa selalu tanya dosen pembimbing. Kita ya harus cari tahu sendiri gitu loh. Dan di situ ya dibantu banyak lah, terutama sama Rozi ya. Pas itu bantu misalnya penelitian nih, ini gimana nih kita biar bisa buat satu paper, pastinya strukturnya gimana kayak gitu. Apalagi pas itu review paper ya, itu kan masih cukup bingung ya, karena setauku paper ya, ya udah ada hasilnya. Nah, kalau review nih gimana gitu. Nah, pas itu dikasih tahu Rozi lah, ya kayak gini, di breakdown, strukturnya kayak gini. Nah, dari situ aku belajar lah, oh ternyata buat review paper kayak gini. Dan juga kita juga joinan paper juga, maksudnya ikutan lah, biar kita juga punya publikasi yang nambah kayak gitu. Nah, disitulah apa ya, pentingnya kita ke poin 4 yaitu connect kayak gitu loh. Karena kalau nggak connect ya nggak bakal tahu itu kayak gitu. Nggak bakal tahu maksudnya step-step apa yang diperluin untuk riset dan publikasi paper kayak gitu. Pas itu juga ada siapa ya? Ada yang ngasih tahu juga, oh ini lagi ada info paper ini gitu. Terus sesimpel tanya ke temen itu ya, ini ngirim papernya gimana sih kayak gitu. Terus ada diskon, ternyata papernya lagi diskon nih conference-nya. Nah itu template emailnya gimana, pas itu ada Mas Bambang, Mas Ali, Mas itu, Mas Hendy kayak gitu. Nah itu ya kita tanyain gitu loh, Mas ini gimana Mas biar dapat apa ya, biar dapat diskon karena lumayan diskonnya 5 juta pas itu. Nah jadinya kita tanya-tanya kayak gitu lah. Kita connect lah, kita tanya mengenai riset dan paper ini gimana sih kayak gitu. Dan itulah yang menurutku nggak apa ya, yang ilmu yang cukup underrated ya. Mungkin kita ngomong S2 cuma nyelesain kuliah aja, tapi nggak. Sebenarnya ada detail-detail kecil yang emang apa ya, harus kita butuh bantuan orang lain sih secara kasar ya lewat proses-proses tadi saling kontak kayak saling kenal, saling kontak. Kebetulan misalnya kayak Mas Bambang itu aku tuh kenal di project di kantor sebelumnya kayak gitu. Nah, itu next. Nah, ini juga salah satu yang itu ya, yang cukup mengubah sih, cukup jadi warna di S2 adalah kunjungan jadi project. Malah sebenarnya bukan kunjungan sih, malah sebenarnya awalnya course gitu. Di sini mungkin banyak banget yang udah ikut course-nya Pak Seno ya, yang Oracle Academy. Nah, pas itu aku ikut di yang database pokoknya di sekitaran database awalnya kan di Primavera ya untuk mata kuliah project management terus akhirnya lanjut ke database untuk database. Nah di situ akhirnya ya sebenarnya grupnya lebih pasif ya, lebih kalau ada mau enroll kelas saja kayak gitu, tapi akhirnya sama apa ya, Pak Seno itu disounding di grup, ini ada project sama Pak Rohmat, kira-kira ada yang mau ikut nggak? Nah, disitulah aku mikir yang bisa full time S2 itu privilege kayak gitu. Karena kebanyakan kan kerja ya. Kebanyakan yang di S2 itu kerja ya. Jadinya di situ aku yang masih, sebenarnya aku juga nggak full time juga, tapi masih bisa lah diakalin untuk kasarannya punya waktu lebih untuk S2. Akhirnya aku di situ langsung gas Pak Seno kayak gitu. Langsung kontak Pak Rohmat aja kayak gitu. Terus sudah kontak Pak Rohmat, akhirnya ya udah silakan Mas langsung ke lantai 8 aja, TWLT lantai 8. Nah, di situ langsung
langsung diskusi lah proyek kayak gitu. Ini kamu kayak gini bisa nggak? Bisa bisa bisa. Ya bisa lah kayak gitu. Intinya kan kalau kita mau dapat peluang ya kita harus bisain gitu. Kalau nggak bisa ya ngapain kita ikut kan. Mentalnya dulu, belajarnya nanti sambil jalan kayak gitu. Nah, pas itu sama Pak Rahmat lah langsung terus ya udah gas akhirnya. Nah, disitulah aku diajak pas itu untuk ngelakuin studi di Batam kayak gitu. Terbang naik pesawat. Nah, itu pertama kali aku naik pesawat pas itu. Nah, jadi sekalian pertama naik pesawat dan juga ya itu ikutan project langsung sama Pak Rohmat. Pas itu juga jadi kenal sama Prof Maman ya. Sama Prof Maman profesor di informatika ya. Nah, itu sesimpel dari apa ya? Dari ikut course aja gitu. Ikut course yang gratisan ya yang dikasih sama Pak Seno dari Oracle. Terusan jadi ikut kunjungan nih ke kantor Oracle-nya pas itu sama Pak Seno, Pak Isan, terus ada beberapa mahasiswanya Pak Seno yang bukan SI dan juga ada Mbak Ayu juga ya. Di situ ikut juga gitu. Nah, terusan ya gitu. Jadi project itu cukup unik sih. Maksudnya dapat ilmu, dapat relasi, dapat uang juga. Gila. Di situ udah kayak cashback, kayaknya cashback nih. buat buat S2-nya kayaknya cashback nih uangnya, uang SPP-nya kayaknya cashback nih. Nah, disitulah kayak ngerasa beruntung banget lah. Ini ekosistemnya udah cukup menunjang kayak gitu. Di sisi lain, apa ya? Aku punya dosen pembimbing Pak Lubis ya, yang sangat kuat di scientific-nya, paper-nya. Tapi di sisi lain aku juga punya dosen pembimbing Pak Rohmat kayak gitu, yang kuat di proyekannya. Nah, pada saat itu juga aku langsung decision untuk Pak Rohmat jadi dosen pembimbing kedua untuk bantuin beberapa lah ngasih beberapa insight juga di penelitian yang aku lakuin kayak gitu. Nah, disitulah jadi beruntung banget. Jadi kombinasi antara scientific sama project itu benar-benar kombinasi yang mematikan lah gitu. Dan akhirnya bisa memuluskan aku lulus kemarin kayak gitu. Nah, ini juga ya mungkin ngomongin tentang networking atau partner ya, networking partner ya. Karena ini jujur banget sih salah satu bukan krusial ya, bukan krusial aku di S2 ya. Mungkin kalau nggak ada networking atau partner yang aku ajak brainstorming, nggak tahu kayaknya telat juga lulusnya kayak gitu. Nah, untuk networking dan partner pertama di tesis sih itu ngerasa aku beruntung banget ya, pertama ada terutama itu ya pas dulu aku ngajakin Rosi ya, Rosi nongkrong karena kita kan lagi di Bandung ya. Rosi pas itu juga sambil nunggu ijazah buat apply dosen, terus aku juga sambil nyelesain tesis karena pas itu deadline-nya itu benar-benar bentar lagi, nggak, pokoknya sisa 3 bulanan lah, pas itu harus ngejar kayak gitu. Ya udahlah aku sih itulah kita apa namanya bantuin tesisku lah untuk mikir di bagian sininya gimana like. Udah aku sama Rozi kan aku bayarin kopi deh Ci, ya siap. Nah, dia ngopi di Ciambelit ya gitu ngobrol karena belum submit paper juga kan, aku mikir wah ini papernya mana lagi ikutnya, terus ini aja Ica Deis, ya udah Ica Deis itu sambil mikir bareng lah sama Rozi dibantuin untuk partnership-nya, terusan mikir papernya gimana, akhirnya ya udah nulis nanti aing bantuin untuk itulah review kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah sambil review terus sambil apa ya? Ya sambil ngopi gitu lah. Nah, terus akhirnya naskahnya sambil feedback dari Pak Lubis gitu. Ya gitu dibantuin brainstorming sama Rozi ya, sama Rozi pas itu. Ya, akhirnya papernya ke ACC kayak gitu. Terus akhirnya syarat untuk submit paper gugur pas itu. Lolos lah kayak gitu. Nah, terus juga dari tesis sambil jalan nih buku tesisnya sambil kelas sidang kayak gitu. Nah, akhirnya gitulah. Terus aku juga jadi apa ya dengan jujur kalau nggak ada orang-orang yang bantuin sih kesusahan sih aku sih. Pas itu juga ada Alif juga yang bantuin untuk pengumpulan data ya. Liv bantuin Liv pengumpulan data kayak capture image aja atau bantuin pas itu kan penelitianku tentang itu ya action research ya. Jadi kita ngelakuin penelitian langsung di kelas gitu. Nah, di situ Alif bantuin lah untuk dokumentasi dan lain-lainnya. Nanti aku traktir Japra deh, Liv. Oke, siap. Tapi akhirnya jadinya traktir pecel lele gitu. Nah, gitu. Nah, akhirnya ya udahlah pokoknya
peran dua orang itulah. Karena jujur yang di S1 kan lulus 3,5 ya, 3,5 tahun. Nah, itu yang buat lulus cepat sebenarnya partner-partnernya ini, teman-temanku di S1 ini yang buat aku cepat lulus. Semangat vibes-nya mereka itu nular juga ke aku. Jadi aku, wah ini cepat lulus nih. Tapi di S2 ini jadi challenging karena kan kita jauhan ya, bukan kayak yang S1 ya. Yang kalau S1 kan deket-deketan kayak gitu. Maksudnya juga masih fasenya kayak gitu. Nah, ini juga yang jadinya sorry to say agak banyak yang kesusahan untuk lulus, terutama di apa ya, yang masih muda ya, atau kalau yang tua kan pasti alasannya di kerjaan ya. Kalau yang masih muda tuh aku lihat kayak ya agak susah nih, agak seret lah bisa dibilang. Karena ya tadi kita tuh melakukan fase yang secara kasar ya, tidak umum kayak gitu. Karena umumnya fase kita ya ya kerja kayak gitu. Fase mahasiswa baru ya kerja kayak gitu. Kalau dari awal kan kita udah ngikut template nih. Kita ikut SD, SMP, SMA, terusan kuliah S1 gitu, kayak gitu. Nah, makanya kan biasanya kalau ada anak SMA habis itu langsung kerja apa-apa, langsung dianeh-anehin, "Aneh banget sih lu," kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya mereka juga ada pressure dari mentalnya juga. Tapi dari S1 nih, harusnya mayoritas ya, katakan ada 100 orang yang S1 nih. Nah, statusnya lulus dengan 80% kerja kayak gitu, 80 orang kerja, 20-nya ini lanjut S2. Nah, yang lanjut S2 ini pasti bakal kebingungan dengan, "Oh, kok kita nggak ngikutin yang lain ya?" Akhirnya di tengah jalan pada mikir lah, maksudnya mungkin di kesampingan dulu mengenai masalah ekonomi, jadi pada mikir, maksudnya prioritasnya jadi udah move nih. Yang awalnya S2 fokus, akhirnya move sambil kerja lah, sambil apalah. Makanya kan Pak Lubis bilang kalau emang masih ngasih advice ke aku, kalau emang secara finansial masih kuat, ini selesain lah. Toh cuma 2 tahun aja kayak gitu. Nah, ya benar, kadang di beberapa situasi dan kondisi pun aku pingin kerja gitu. Masa minta uang terus kayak gitu. Itu benar-benar fase yang menurutku berat banget ya, dan menurutku kayaknya nggak cuma aku aja yang ngalamin, dan itu fase yang cukup berat. Pas itu aku bilang ke Pak Lubis lah. Nah, aku curhat ke beliau juga sebagai dosen pembimbing, untungnya beliau sangat open ya untuk isu-isu kayak gitu. Nah, udahlah, akhirnya belajarlah untuk jadi orang yang kasarnya nggak naif ya. Ya udahlah, tetap ya mungkin emang jalannya kayak gini, jadi ya udah, maksudnya maksimalin gitu. Aku juga bilang ke orang tua, di fase akhir banget tuh. Jadi emang udah resign ya. Jadi udah resign tuh dari kerjaan itu di fase akhir, aku pokoknya bilang ke orang tua, ini perjalanan perjalanan terakhir lah kalau bisa untuk aku minta uang. Habis itu aku coba komit untuk mandiri. Cukup di fase ini aja kayak gitu. Nah, udah akhirnya langsung lah dikasih uang tuh sama bapak. Ya udah langsung untuk maksimalin di 3 bulan terakhir tuh. Pokoknya sampai lulus, sampai itu ya. Dan kebetulan juga di situ ada yang bantu juga untuk sedikit bantu keuangan lah, bantu project ya. Dari temanku yang kerja di Bandung Teknopark sebelumnya, Fadil. Fadil itu bantuin aku untuk project-nya. Terus juga akhirnya aku dapat project itu juga bareng dosen-dosen kita, kayak ada Pak Rida, Pak Adam, Pak Sony, dan juga ada itu juga alumni kita ya, dosen di Telu juga ada Widya juga pas itu aku ikut project lah untuk membantuin mereka di audit gitu loh. Dan ternyata di situ juga ada Mbak Ika. Mbak Ika tuh mahasiswa S2 angkatan berapa ya? Lupa, pokoknya di adik kelasku lah, di angkatan 23-an lah kayak gitu. Nah, ada beliau juga yang maksudnya peka banget lah secara itulah. Oh, ini Mas Fian kayaknya butuh cepat, akhirnya ya udahlah dibantulah kayak gitu. Benar-benar dibantu banget untuk proses pencairan cepat banget. Saya tahu untuk Mbak Ika ya. Jadi itu benar-benar momen krusial banget di akhir ya. Benar-benar udah mau kayak kalau enggak nih nggak lulus pas nih bakal nambah lagi, lebih tekor lagi 7 juta kan keluarnya kan. Nah di situ jadi benar-benar ngepres banget biar tetap 3,6 juta ini aja kayak gitu. Terus akhirnya maksimalin di situ juga banyak pengalaman itu ya, sebenarnya dari fokus S2 ini sebenarnya sih secara kerugian finansial nggak terlalu yang besar banget ya, tapi kerugian secara secara apa ya, secara peluang itu benar-benar besarnya luar biasa sih. Aku akuin itu ya.
aku akuin itu. Jadi benar-benar awal ditawarin untuk masuk startup ya, zaman-zaman startup lagi naik-naiknya tuh sebelum akhirnya masuk ke winter tech winter kayak gitu. Itu benar-benar pas itu udah momen mau masuk banget. Tapi pas itu udah keterima S2 kayak gitu. Tapi temenku nawarin untuk masuk startup lah, karena dia kan megang lead di situ. Mau nggak, Vi? Aduh, mikir gimana ya? Ya, ya udahlah. Akhirnya aku putusin itu. Dari situlah pokoknya secara karir itu menurutku sih agak down ya. Down banget lah di saat teman-teman ya tadi ya secara umum teman-teman itu karirnya benar-benar naik, tapi masih down kayak gitu. Aku loh. Ya maksudnya sebenarnya nggak yang down banget ya, tapi kan kita jadi fokus ke kuliah gitu, nggak fokus ke karirnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di situ itu termasuk fase yang cukup berat sih, cukup berat dan mungkin kayaknya nggak cuma aku aja yang mengalami, tapi banyak sih yang ngalamin. Nah, kayak gitu. Nah, dari situlah eh, apa ya, aku mikir ini nggak bisa sih, maksudnya apa ya, aku sih selalu mikir ya karena tadi ya kebiasaan dari satu ya, tetap connecting-nya itu kita harus kuatin kayak gitu. Nah, makanya sebisa mungkin sih aku juga pernah sounding juga ke Pak Lubis kayak gitu. Kenapa kita nggak buat satu satu grup ya? Sebenarnya nggak usah dibuat grup sih nggak apa-apa ya. Cuma maksudnya dibuat apa ya? Sebenarnya dari proker-proker kayak gini ya, kayak proker, sorry, kayak program-program kayak MSI Connect ini jadi penting kayak gitu. Nah, misalnya ada yang nyari judul penelitian mengenai action research atau mungkin yang domainnya kualitatif action research kayak gitu. Nah, itu kan bisa tahu ya, oh ini apa Raffian action research nih, berarti bisa langsung kontak. Pas itu kan aku action research soalnya juga ke si Mbak Rizky Amalia kayak gitu. Nah, terus aku tanyain lah judul tesisnya, apa proses tesisnya gimana. Nah, itu buat aku look up kayak gitu loh. Nah, terusan untuk yang paper, oh papernya ini kita mau publish paper review. Pas itu look up-nya ke Rozi kan. Terus aku tanya, Zi, ini gimana papernya kayak gitu. Nah, di situ maksudnya jadi tahu gitu loh. Dengan ada program ini, kita jadi tahu. Tapi kan ya tadi, yang namanya program kan ya nggak selalu itu ya. Mungkin pas dengerin ada yang sambil tidur lah, ada yang sambil apa kayak gitu. Jadi nggak ngeh sebenarnya poin pentingnya gimana. Jadi yang namanya ini sebenarnya udah masuk sih secara itu ya ke komunitas alumni ya. Makanya aku sounding ke Pak Lubis kenapa kita nggak buat komunitas alumni ya untuk ibaratnya mahasiswa MS itu nggak sendirian lagi ngerjain tesis. Jadi ketika mereka punya punya apa ya punya topik atau apapun yang sejenis, kita bisa konekin dengan orang-orang yang memang secara secara apa ya, secara penelitian udah dilakuin dulu. Karena itu pain point-nya kuat banget tuh. Karena emang benar-benar mahasiswa pada kebingungan. Nah, itu apa ya? Ini mungkin banyak ya, atau mungkin banyak yang dengerin dan lagi di proses tesis mungkin mengiyakan kataku ya. Mungkin kalau perkuliahan masih sosok lah kalau di S2 ya. Cuma kalau udah ketemu tesis, wah udah itu, udah hancur itu gila banget susah. Ya gitu, maksudnya gitu. Di proses tesisnya ini tuh mereka tuh kadang berguguran lah teman-teman pada yang overthinking lah, akhirnya pelarian ke job lah atau apa kayak gitu. Alih-alih fokus nyelesain tesis. Nah, aku pingin ada semacam partnership lah atau partner dari teman-teman yang udah lulus, jadi bisa bantuin mereka sedikit-sedikit lah. Oh, misalnya ini triggernya gimana gitu. Nah, ini yang karena ini jujur penting banget sih. Karena pas aku itu ya, ini sebenarnya udah lepas dari tesis ya. Masih dalam proses revisi ya. Dan itu masuk ke syarat yudisium. Pas itu pokoknya sidang sidang tanggal berapa ya? Sidang hari Kamis dan Senin itu harus ngumpulin hasil revisinya. Itu benar-benar cepet banget. Dan di situ untungnya aku juga punya partner yang teman-teman mungkin udah kenal juga ya, namanya Bu Titik kayak gitu. Bu Titik, terus Mas Rizky Fauzi, ada Bu Ani juga. Nah, itu kita kita berapa? Berempat ya. Kita berempat itu benar-benar bareng-bareng ini gimana biar bisa itu bagi tugas lah. Bu Titik coba minta tolong tanyain ke finansial gimana gitu. Terus ke perpus gimana. Sambil yang lain sambil cari tanda tangan lah, sambil ngajuin revisi apa-apa. Itu benar-benar teammate kuat banget tuh pas itu. Itu benar-benar nggak kebayang juga ya sama Bu Titik pas itu prosesnya. Benar-benar kayak
ya Bu Titik sampai nangis lah, aku sampai capek lah. Pas itu pokoknya benar-benar fase yang itu. Dan jujur kalau ngelewatin itu fase sendiri sih berat banget sih menurutku sih. Benar-benar berat banget. Nggak tahu pas itunya apa yang harus dikumpulin nih di perpus dan lain-lain gitu. Nah, jadi maksudnya ada yang kayak gitu juga maksudnya di tesis gitu. Akhirnya nggak sendiri-sendiri, tapi kita coba brainstorming atau mungkin bertukar ide lah apa yang bisa dipecahin. Nah itulah aku pikir kayaknya komunitas alumni ini penting ya. Mungkin soon soon bakal ada dan mungkin harus ada sih. Karena ini juga bisa secara prodi juga bisa bantu untuk itu ya pemecahan masalah misal ada yang nggak lulus tepat waktu ya karena ini benar-benar penting sih menurutku karena faktor aku tadi ya lulus fast track lulus 3,5 tahun di S1 ya tadi gara-gara teman-teman yang suportif nah harusnya ada vibes ini juga di S2 apalagi yang sambil kerja kayak gitu at least kita bisa ngasih tahu lah kayak misal yudisium misal misal kalau udah yudisium biar cepat ngurusnya gimana atau mungkin biar tesis biar apa ya mungkin ada yang judulnya udah jadi tapi kayak OVT wah ini gimana ya kayak gitu akhirnya nggak bisa meyakinkan dosbingnya gitu karena OVT-nya dia tapi secara bahan sebenarnya udah bagus nah itu yang menurutku jadi trigger ya jadi bahaya ya jadi harusnya ada pengingat. Nah, pengingat itulah yang harusnya dibuat di komunitas alumni sih. Nah, itu aku ngobrolin tentang komunitas alumni kayak gitu ya. Nah, itu terus tadi ya tentang project udah sempat aku notice tentang bareng-bareng temen juga ada Mbak Ika, ada aku di kerjaan berarti ada Hafiz lah, terusan ada banyak lah yang memang satu project bareng kayak gitu, yang benar-benar mandu banget. Penelitian juga benar-benar di sounding banget sama Pak Lubis, dibantu banget. Bahkan sorry ya Pak Lubis, sebenarnya aku yang lebih apa ya banyak opportunity juga malah yang terlewat dari aku kayak gitu. Kayak misalnya penelitian ini lupa submit lah, mau submit tanda tangannya lupa lah kayak gitu. Yang emang apa ya malah aku yang ngesia-siain padahal ya bisa lebih potensial aja. Tapi pas itu ya untungnya dapat hibah sih, tetap dapat hibah sih sama Pak Lubis kayak gitu. Dan juga penelitian banknya. Nah, itu. Terusan juga networking atau partnership ini ya tadi manduin kita dapat pekerjaan dan juga project kayak gitu. Nah, mungkin kita move ke fase sekarang ya yang lagi aku laluin kayak gitu. Nah, di project manager kayak gitu. Nah, ini juga yang mungkin menurutku jadi agak apa ya, yang kita mau ngelihat, kita mau invest di saat itu juga, atau mungkin invest ke depannya nih, atau secara jangka panjang gimana kayak gitu. Nah, ini harus disesuaikan lagi sama kita punya tujuan ya, kayak gitu. Nah, awalnya tuh aku masih ragu-ragu. Aku bilang, aku cerita juga kan ke Pak Lubis, Pak, kayaknya aku pengen langsung ke dosen aja kayak gitu, pengen langsung ke dosen kayak gitu. Nah, akhirnya aku sambil bantuin lah jadi asistennya dan itu korelasi kan dengan jadi asistennya Pak Lubis kan. Tapi kan tadi ya jadi dosen kan harus punya karakter ya. Aku lagi milih nih jadi dosen yang karakternya gimana sih. Nah, akhirnya aku mikir jadi dosen yang karakternya proyekan gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena salah satu tujuan mungkin notice sedikit ya sambil nanti aku ceritain. Salah satu tujuanku untuk S2 itu supaya bisa kembali lagi ke Purwokerto gitu di Banyumas. Kenapa bisa kembali ke Banyumas? Karena di Banyumas tuh lowongan IT atau tech itu sangat dikit yang dimana sangat dikit dan juga kalau ada pun gajinya kecil banget kayak gitu. Nah, aku pingin dan di sana lowongan pendidikan tuh masih bagus gitu. Komunitinya tuh masih fresh banget untuk dibuat kayak gitu. Kalau teman-teman tahu Purwokerto, ya itu yang lagi viral ya di viralin sama Abdul, sama Panji, sama stand up lain. Itu emang kotanya apa ya bisa dibilang lagi di masa berkembang, tapi untuk IT itu masih kurang kayak gitu. Aku pingin mikir ketika jadi dosen, kayaknya aku better punya company juga nih kayak gitu. Nah, akhirnya aku mikir lah, kayaknya aku masih perlu dapat skill industri gitu. Dan perlu juga kerja di Jakarta, karena Jakarta biar kita tahu pacing kerja Jakarta ini gimana. Nah, dari situlah, apa ya, aku kepikiran untuk, ya udahlah open aja lah kalau ada lowongan project manager yang bagus kayak gitu. Nah, ini juga uniknya ya, mungkin ini cerita yang connecting the dots yang mungkin aku nggak percaya ya, tapi emang kejadiannya. Jadi
aku punya teman SMA yang mungkin nggak terlalu deket banget ya, yang nggak terlalu deket banget, tiba-tiba, apa ya, sekos sama aku nih, sekos sama aku. Sekos sama aku di Bandung, dia kerja di Bandung ya, dia kan developer gitu. Nah, ya gitulah, dia tuh dapat freelance kalau nggak salah dari Facebook. Dapat freelance dari Facebook, dan itu pun dihubunginya 3 sampai 4 bulan apa 5 bulanan. Pokoknya 3 sampai 5 bulan, dia nge-play di situ, itu baru dihubungin. Itu aja udah hoki ya. Itu aja udah hoki dia dapat freelance dari komunitas di Facebook kayak gitu. Nah, habis dia dapat freelance itu, dia jalanin dong, dia dapat gaji dan lain-lain. Dan lebih hokinya lagi, PM freelance-nya itu kan punya IT konsultan. Nah, itu lagi nyari project manager lah kayak gitu. Nah, terusan oke, akhirnya dia rekomendasiin aku lah. Aku apply tuh CV ke emailnya bosnya itu kayak gitu. Nah, terus akhirnya ya apa, habis lulus lebih 10 hari apa ya kalau nggak salah. Aku pas itu lagi mau syukuran kecil-kecil lah sama keluarga. Jadi aku balik ke Purwokerto, syukuran kecil-kecil sama keluarga. Habis habis yudisium banget tuh, habis yudisium banget. Dipanggil dong sama CEO-nya. Bayangin dapat pekerjaan yang bahkan temen pun dapatnya dari Facebook kayak gitu. Itu kocak banget. Itu benar-benar definisi rezeki datang dari mana aja ya mungkin ya. Nah, di situ. Nah, di situ aku juga sempat kasarannya pesimis ya. Maksudnya, oh ini company gimana lagi, bener nggak ya kayak gitu. Nah, tapi di situ aku apa ya, nemu nemu apa ya kasarannya, company itu pasti nggak bakal, ilmu di company itu pasti nggak bakal aku dapetin di company yang lain, yaitu apa, yes, build system from zero kayak gitu, nge-build sistem dari nol. Karena aku tadi kan mikir kan, aku pengen jadi punya konsultan juga nih di Purwokerto IT. Nah, gimana aku bisa tahu sistemnya, pembuatan sistemnya, sedangkan misal aku kerja nanti, kalau ikut corporate atau mungkin pekerjaan biasa, sistemnya itu udah jadi gitu. Jadi bingung kan. Maksudnya kalau ikut company-company besar kayak Telkom atau mungkin BUMN atau mungkin ya startup-startup lain itu udah jadi. Secara sistem tuh udah jadi. Nah, tapi sekarang benar-benar belum nih. Belum jadi, masih nol juga. Nah, makanya kan CEO-nya butuh aku jadi tangan kanannya lah ya untuk bantu proyeknya dan lain-lain. Nah, disitulah aku jadi mikir kayaknya ini aku kerja harus punya tujuan, dan ya tujuan itu belajar gitu. Nah, akhirnya aku, dan budayanya bagus banget, budayanya terbuka lah. Terus akhirnya aku ngobrol lah sama CEO-nya, gimana Pak, untuk gimana Mas, kan masih muda juga ya Mas untuk itunya. Ya udah, akhirnya kita setuju dengan kontrak dan lain-lain, akhirnya kerja lah. Nah, di situ juga aku jadi, itu benar-benar aku kerja sama si level relation gitu, si level lah, sama si level CEO, COO dan lain-lain. Itu benar-benar belajar banyak banget dari operasionalnya lah, ada konflik-konflik apalah, terusan ada pembagian tugas, dealing, salesing, sampai manage project, sampai akhirnya BAST itu gimana, itu benar-benar dipelajarin dari nol. Terus aku mikir, wah ini ilmu semua sih, maksudnya ini standar semua sih, yang maksudnya aku harus juga terapin nanti di company baru. Dan misalnya ada evaluasi pun dari company ini, aku langsung bilang. Jadinya kita sambil koreksi benar-benar. Nah, itulah yang sesimpel aku dikonekin sama teman SMA yang menurutku pas SMA juga aku nggak deket-deket banget. Tapi ya tadi, aku juga sama temanku ya kadang itu, yuk yuk apa, setiap makan malam cari makan malam bareng lah, terusan bonding-bonding kayak gitulah. Kita buat membangun relasi kayak gitulah. Kita bangun relasi baru lah. Terus kita juga sering deep talk juga pas malam-malam di kos-kosan. Terusan juga ya apa ya? Ya aku juga bantuin dia cari kosan yang bagus ya kayak gitu loh. Karena murah juga di Bandung, terus fit lah. Terus ya itu, akhirnya kita nyaman, terus dia juga ngerekomendasiin aku enak gitu. Nah, ini juga yang menurutku connecting dots. Tapi kalau mungkin temanku malu atau mungkin aku malu, ya udah kelar. Kesempatan ini benar-benar nggak didapetin, benar-benar niche banget kayak gitu. Nah, ya itu intinya, passion is key sih menurutku. Passion ini bukan semata-mata hal yang kita senengin ya, tapi hal yang emang kita rela untuk ngelakuin sampai sakit kayak gitu. Baca sampai sakit, sampai nggak enak, sampai kecapean.
Nah, ini nih passion menurutku. Nah, ini yang harus kita punya, semangat ini sih yang harus kita punya. Misalnya tadi ya, tapi untuk ngelakuin ini ya tadi sih harus kita bisa apa ya, simplifikasi. Ya pertama ya tadi tujuannya tuh harus kuat dulu. Tujuan tujuan awalnya nih menurutku harus kuat dulu. Nah, makanya ini sebenarnya ilmu yang apa ya, yang ya udah kayak mungkin omong kosong ya, cuma emang sekuat itu sih, bener-bener tujuan semangat risetku pengen jadi dosen tuh udah ada dari S1 loh, kayak gitu. Nah, semangatnya itu yang kubawa terus sampai sekarang, karena kalau kita nggak punya yang namanya tujuan atau semangat tadi, kita tuh nggak bakal punya Google Maps. Akhirnya Google Maps kita cuma ngikut orang lain lah, orang lain digit, kita pingin 2 digit. Orang lain kerja BUMN, kita pingin BUMN. Nah, akhirnya kita nggak punya Google Maps yang jelas untuk nentuin kita mau ke arah mana kayak gitu loh. Sedangkan ini tuh jadi penting banget karena inilah satu-satunya Google Maps. Akhirnya aku decision untuk punya tujuan tadi kan dosen yang punya riset dan punya bisnis di Purwokerto kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, emang Juniku harus jalan dulu kan ke Bandung, terus ke Jakarta. Walaupun di Jakarta katakan pulang jam 10 lah, atau mungkin sampai lembur lah, bahkan sampai jam 11-an, jam 12 masih meeting, ya enak-enak aja. Karena itu relate sama tujuan jangka panjang kita. Kenapa pingin pulang? Ya tadi karena pingin ada yang di develop dan juga ngawat keluarga kan, kayak gitu kasarannya. Nah, itu tujuan ini tuh harus kuat dulu. Karena ini yang ibaratnya kokoh lah. Tapi kalau tujuannya cuma FOMO, ya lemah kayak gitu. Ya ya bisa digoyahkan kapanpun kayak gitu. Itu yang pertama, tujuan atau fondasi itu penting banget. Terus yang kedua, jangan malu ya untuk kontak atau add LinkedIn gitu. Kadang aku yang lebih sering mulai dulu sih, karena kayaknya orang-orang lain pada malu-malu ya. Jadi aku langsung connect lah, ngelihat activity orang ini gimana kayak gitu. Nah gitu, untuk di LinkedIn ya, atau mungkin di WA. Mungkin kalau pas itu juga aku malu-malu ke teman-teman S2 ya, atau ke Said, Rozi, terusan Bu Titik, dan lain-lain ya. Mungkin nggak bakal selesai urusan di S2 kayak gitu. Atau mungkin malu untuk memulai conversation dengan calon dosen pembimbing ya, pas itu Pak Lubis apa Pak Rahmat, nggak bakal. Karena jujur orang yang, dan ini juga harusnya jadi perhatian kalian, orang yang malu itu jauh lebih banyak. Jadinya untuk kalian yang nggak malu pasti bakal dapat peluang yang lebih banyak. Nah, itu yang harus kalian garis bawahin sih. Nah, nah, nah tadi itu connect juga sama ketiga. Jangan mikir malunya gitu, mikir keuntungannya apa kayak gitu. Mikir untungnya apa kayak gitu. Nah, kalau kalian udah makan malu, ya udah kemakan mager. Tapi mikirin dengan keuntungan ini aku bisa dapat, walaupun masih kemungkinan dia, mungkin tesisku bisa lebih cepat diselesaikan. Ya udah, walaupun akhirnya ya orangnya apa lama balas lah apa apa, tapi mikirin untungnya dulu aja kayak gitu. Nah, itu yang harus diituin sih. Itu juga untuk nge-trigger yang poin kedua tadi. Jangan malu memulai lah kasarnya. Nah, terus tadi ya, yang keempat berpikir rezeki itu nggak hanya uang aja. Ya benar gitu. Kita juga harus lebih bersyukur ya. Nggak cuma lihat ke bawah, tapi ngelihat apa yang kita punya kayak gitu. Kayak misalnya lihat nih, kayak tempat kantorku nih. Misal kalau ngantor tuh full makannya ke cover. Itu juga gaji loh. Bukan cuma gaji yang take home pay kayak gitu. Terus aku tanyakan, Mas, misalnya aku ada apa-apa atau mungkin aku pengen main sama keluarga aku aja 4 hari, aku WFH boleh nggak? Boleh aja, nggak usah ngajuin cuti, Mas, santai. Itu juga gaji menurutku. Terusan apa ya? Misal sama terusan apa lagi ya? Yang misal sama Pak Rohmat kayak gitu. Aku cuma bantuin kecil-kecil dapat makan, menurutku itu juga keuntungan kayak gitu. Terus ya itu makanya. Terus tadi ya, aku ketemu teman-teman, aku dapat pemikiran baru, aku dapat pelajaran baru, aku akhirnya dapat relasi baru ya. Itu juga gaji. Itu tuh cuma juga sifatnya rezeki gitu, nggak cuma uang. Dan bahkan tadi ya ngekompon ya. Coba kalau aku nggak kenal temanku itu, ya ya aku nggak dapat kerjaan sekarang yang akhirnya aku nggak dapat uang gitu. Nah itulah ketika kita nggak punya uang banyak, kita tuh harus pintar cari alternatif-alternatif apa yang bisa dijadiin keuntungan. Nggak harus jadi uang dulu, tapi jadi keuntungan-keuntungan yang nantinya bakal meledak, karena pasti bakal meledak ke depannya, nggak mungkin enggak. Kita mungkin ya tadi ya makanya aku
jaga banget ya networking apa-apa kayak gitu, karena aku nggak tahu ke depannya bisa jadi ya mungkin misalnya kayak Mbak Mima, ya bisa jadi direktur kayak gitu, yang bisa masukin orang, nggak ada yang tahu. Itu benar-benar misteri dan namanya hidup kan ya, pokoknya sejak lulus SMA tuh hidup tuh bukan matematika lagi. Semua semua statistik tuh bisa dibantahin sama ya orang punya ambisi apa kayak gitu. Misal orang punya ambisi, makanya aku lihat banyak teman-temanku yang secara kasar di SMA kurang, tapi maaf banget pas di kehidupan nyata kayak gitu. Benar-benar jadi punya perusahaan lah atau apa kayak gitu. Nah gitu, ya balik lagi poin terakhir ya, poin kelima, semua tuh nggak bisa sendiri pasti kayak gitu. Pasti kita harus selalu bersama. Walaupun dalam perjalanannya kita kadang dikecewain lah, kita dapat ketidakpercayaan, tapi percayalah untuk kita nge-build sistem yang bagus untuk jangka panjang, itu kita nggak bisa sendirian. Nah, itu balik terus akhirnya dari penghujung acara ya. Menurutku ya ini quote yang cukup bagus ya dari stand up comedian Adriano Colby. Ketika kalian pingin cepat ya kalian masih bisa sendiri. Tapi kalau kalian ingin berjalan jauh, pasti kalian nggak bisa sendiri. Makanya bisnis nggak ada yang satu orang doang. Tapi pasti banyak banget orang yang gabung situ. Nah, mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan dan terima kasih juga untuk Mbak Mima. Mungkin saya balikan lagi untuk sesi tanya jawab ya jika ada. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sharingnya yang begitu inspiratif banget mengenai perjalanan Bapak dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Dan kalau menurut saya ya Pak ya, cerita Bapak tuh nggak cuman memberikan gambaran nyata tentang akademik, tapi juga memotivasi kita semua yang ada di sini untuk tetap semangat dan konsisten dalam menyelesaikan perkuliahan S2 ini. Nah, sepertinya di kolom chat Zoom ini sudah ada pertanyaan nih Pak ya, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawabnya. Dari yang pertama itu ada Egy Alfiansyah. Selamat sore, mohon izin Bapak, saya ingin bertanya dalam proses pengerjaan tesis yang tentu tidak mudah dan penuh tantangan, bagaimana caranya membangun serta menjaga motivasi agar tetap konsisten, sekaligus mengembangkan mindset yang positif dan produktif sepanjang perjalanan akademik ini? Boleh Pak, langsung dijawab saja. Mungkin kasih itu ya eh, jawaban realistis nih buat Mas Egi kayak gitu. Oke, boleh Pak, silakan. Semakin semakin dekat sama dosen pembimbing pasti semakin kuat sih untuk untuk motivasinya sih. Makanya pas Oke. itu jujur pas aku mengerjakan itu benar-benar seringnya di ruangannya Pak Lubis gitu. Ada aku langsung minta validasi ke beliau kayak gitu. Pak ini gimana Pak gitu. Jadi langsung. Dan beliau juga open ya untuk bootcamp ya, ruangannya dipakai untuk mengerjakan tesis teman-teman ya. Beliau juga open banget, jadinya ya benar-benar itu. Ya akhirnya mau nggak mau kita juga harus gabung dong ke vibes-nya Pak Lubis ya. Kadang bantu apa, kadang bantu ini. Itu sebenarnya vibes ya. Orang mungkin banyak orang bilang itu ya apa namanya beban atau mungkin tanggungan ya. Tapi menurutku itu vibes semangat risetnya itu ditumbuhin. Misal dari nulis buku atau apa, itu tuh semangat risetnya buat kita, oh kalau nulis buku tuh langsung bisa tuangin ke tesisnya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah jadi ke ke apa ya ke bawah suasana risetnya atau mungkin apa ya passingnya Pak Lubis ya. Akhirnya ya udah masuk kita bisa ngelakuin riset. Jadi ya tadi soalnya emang aku akui ya Mas konsisten tuh bener-bener yang susah banget kayak gitu. Ya tadi ya makanya kita harus bisa mengkonsistenkan diri. Kalau kita nggak bisa sendiri, ya kita butuh bantuan orang lain gitu. Sesimpel itu aja. Jangan jangan ngerasa sok kuat ya. Jadi kita butuh bantuan orang lain ya. Kalau aku tadi ya tadi ngikut passionnya Pak Lubis gimana nih, biar aku semangat juga dan Pak Lubis jadi pas lagi di fase-fase apa aku langsung bisa tanya Pak Lubis aku lagi ada kesusahan ini langsung dibantulah case-nya sama beliau kayak gitu. Karena tadi ya konsisten atau kedisiplinan mengikat tapi membebaskan kita ke depannya kayak gitu loh. Kalau kita disiplin atau konsisten, ya nanti Mas Egi bebas S2 gitu. Udah langsung kerja aja lah atau jadi dosen. Tapi kalau Mas Egi nggak disiplin atau nggak mengikat diri Mas Egi pas saat itu, ya Mas Egi jadi tetap S2 aja nih, nggak bebas-bebas dari S2. Makanya tadi kedisiplinan itu mengikat, tapi membebaskan kita ke depannya. Nah, makanya Mas Egi ya tadi harus punya cara
atau mungkin karena Mas Egi ya yang tahu diri Mas Egi sendiri ya harus tahu tadi strateginya. Kalau insight-ku, pengalamanku tadi, aku ngikut passing-nya dari dosen pembimbing supaya dosen pembimbingnya paham judulku. Jadi pas lagi bantuin pas sidang, pas apa bisa bantuin dan juga bantuinnya masuk kayak gitu loh. Nggak yang kalau kita hilang-hilangan, kita jarang bimbingan apa-apa. Gimana dosen pembimbing mau bantuin orang kadang judulnya apa progres progres 1A, progres 2 jadi B gitu. Nah, kayak gitu. Itulah yang harus dibangun Mas Egi. Itu untuk strategi teknisnya aku balikin lagi ke Mas Egi gimana. Gitu, Mbak. Aku balikin lagi ke Mbak Mimi. Oke, baik Bapak. Nah, selanjutnya dari Alif N titik M titik, izin bertanya Pak Raffian, bisakah Bapak berbagi contoh konkret dari pengalaman pribadi Bapak dalam menghubungkan titik-titik dalam perjalanan karir karir Bapak? Boleh Pak, dipersilakan. Hubungan titik-titik ya. Titik-titik apa lagi? Ini Anda memberi saya soal ujian, Mas Alif. Ya, aku jawab itu ya. Aku jawab aja dari Alif ya. Mungkin titik-titik ya, mungkin maksudnya relasi dan apa yang kita punya, amunisi yang kita punya ya. Ya sesimpel kalau aku sih apa ya mungkin lebih ke itu sih. Kalau aku udah cukup mindfulness ya. Jadi aku sadar nih temanku yang bisa ini siapa, temanku yang bisa ini siapa. Terus aku juga paham kapasitasku. Terus ya udah tinggal tinggal nunggu momennya aja. Kadang nunggu momen itu yang susah sih. Nah, kalau menghubungkannya ya harus paham ya, paham secara teknikal. Ini ku kasih tahu ya, Liv, seberapa seberapa dalam ya pemahamanku. Nah, jadi gini, aku dulu pernah punya satu bisnis yang sifatnya perlu untuk mengiklankan di Purwokerto. Sedangkan aku nggak punya modal untuk marketing dong. Nah, tapi aku punya temen dan kebetulan target bisnisku itu itu apa namanya? Target bisnisku itu mahasiswa. Jadinya aku mapping temenku. Jadi aku punya temen nih, list temennya itu dipetain per kampus. Nah, akhirnya dari pemetaan itu aku scheduling. Kamis, aku pas itu jadwal broadcast-nya kalau nggak salah Selasa, Kamis, Sabtu. Sabtu kalau nggak, atau 2 kali doang, Selasa, Kamis. Nah, Selasa, Kamis itu aku bagi rata teman-temanku tadi untuk minta tolong promosi. Kayak gitu. Jadi, aku peka, aku punya teman siapa, atau siapa yang bisa aku mintain tolong, dan aku bisa ngelis itu di spreadsheet atau di mana. Dan itulah yang nantinya bisa, kalau emang momennya pas, itu bisa aku coba terapin kayak gitu, Lip. Mungkin kayak gitu ya jawaban secara itu ya. Mungkin nanti sambil misal masih bingung itu ya, masih apa? Masih bisa ada pertanyaan lanjutan. Tapi intinya tadi, intinya peka sama kita punya amunisi apa dan kalau bisa tulis, jangan cuma di pikiran aja kayak gitu. Oke, baik. Sepertinya ini sudah ada beberapa pertanyaan sangat banyak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Raisyah. Selamat sore, Mas Raffian. Izin bertanya, apakah metode pelatihan dalam organisasi kemahasiswaan saat ini berhasil membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh dan bertanggung jawab? Bagaimana Oke, kalau dari oke, Bapak Raffian? Dipersilakan, terima Pak. kasih pertanyaannya Mbak Kaisya. Pasti ya, pasti dan mungkin kalau ada ada keputusan yang nggak bakal pernah aku sesalin seumur hidup, ya jadi ketua organisasi ya. Walaupun itu benar-benar berat banget ya, tapi menurutku apa ya, makanya aku bingung ya, aku sih nggak nyalahin ya, tapi misal kayak adikku nih, adikku cuma ingin mentok di kepala divisi gitu. Nah, menurutku di situ agak eman-eman sih, padahal dia punya chance untuk jadi ketua ya. Kenapa aku menurutku harus jadi ketua ya? Karena kita jadi tahu helikopter view-nya gimana dan kita tahu cara ngambil decision making dengan apa ya? Dengan ada bawahan yang juga akan terdampak dengan decision making kita. Apakah aku selalu sukses dalam mengambil decision making? Enggak. Selalu ada drama juga per bulan malah atau bahkan 2 bulan. 2 bulan sekali bahkan sebulan sekali selalu ada drama di organisasi itu yang karena kebijakanku lah, karena apalah, apakah jadi bagus terus? Enggak. Tapi kan ya tadi, kita jadi tahu, akhirnya kan kampus jadi satu tempat untuk kita belajar kan. Yang akhirnya pembelajaran itu kita bisa implementasi di dunia nyata. Sedangkan kalau kita baru belajar di dunia nyata, itu kita langsung salah. Bisa jadi kasarnya langsung dipecat. Tapi kalau di kampus,
ya tinggal bilang, "Maaf saya masih mahasiswa," kayak gitu kan. Jadi emang benar-benar berguna banget untuk organisasi. Halo Bapak. Ketika walaupun aku salah langsung menyelesaikan langsung. Jadi lebih plong aja, nggak ada yang ditutupin di belakang, nggak ada yang jadi penyakit hati. Akhirnya ya enak-enak aja hatinya kayak gitu. Mbak Aisyah, kayak gitu, Mbak Mima. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Orvala Marva. Izin bertanya, Pak, ketika mengalami kebuntuan ide atau rasa jenuh dalam proses penulisan tesis, strategi atau langkah apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasinya? Apakah ada metode tertentu seperti mengambil jeda sejenak, berdiskusi dengan orang lain, atau melakukan aktivitas tertentu untuk memulihkan semangat dan kejernihan berpikir? Wow, tentang tesis nih, Pak. Gimana nih, Pak? Boleh Ya, langsung dijawab aja, Pak. mungkin ini ya, kalau mengambil jeda sejenak jujur nggak bisa ya, karena sudah mepet pas itu ya. Jadi nggak ada jeda jeda sejenak, jeda saya sudah terlalu lama. Jadi pasti bukan jeda sejenak jawabannya. Yang jelas sih berdiskusi dengan orang lain itu penting banget. Kayak tadi kan aku selalu notice kan, aku diskusi sama Rozi buat ideation, itu benar-benar krusial banget di menit-menit akhir. Mungkin kalau bisa bilang aktivitas tertentu yang memulihkan semangat, ngopi ya. Ngopi di Cimbelit, enak banget itu. Di Coffee Toffee namanya, enak banget itu. Nah, di ngopi mungkin sama temen ya. Jadi, apa ya, aku juga nggak, aku tuh nggak ngarap tesis tuh di, itu ya, di, ini mungkin juga Pak Lubis pernah cerita ya, strategi ini ya, Simple strategi. Jadi kalau kita di rumah atau di kos pasti akan kepikiran sebelah kita kasur nih, dan kita juga udah bayar kos gitu loh. Terus jadi mikir, "Ya udahlah tidur lah kayak kelanjutan terus kayak gitu." Tapi dengan kita mungkin move dulu nih, katakan mungkin misal Mbak Olva itu kosnya mungkin misal di daerah Bandung ya, misal Mbak Olva itu kos di kota Bandung, coba kerja di Majalaya. Nah itu rasain. Nah pasti akan jadi mikir, oh ini nggak ada pilihan nih, kalau aku balik macet, kalau nggak yang nggak ngapa-ngapain ya udahlah aku ngerjain tesis kayak gitu. Atau mungkin nggak usah ke Majalaya lah, terlalu jauh lah, ke Bojongsoang aja, ke Telkom University ya, ke kampusnya kayak gitu. Atau mungkin kafe-kafe dekat situ. Jadi kan mikir lagi nih, kalau mau balik, wah aku udah bayar ini, udah bayar kafe, udah bayar bensin ke sini, masa aku nggak ngapa-ngapain nih. Nah kayak gitu. Makanya kalau aku triggernya kafe ya mungkin ya. Kalau ada beberapa teman juga kayak aku dengar juga Krisna, sama Naklia tuh sering ke itu juga, sering ke mana? Sering ke perpus, oplip kayak gitu. Nah, itu tergantung Mbak. Nah, disitulah aku jadi kepikiran, oh ini dengan aku udah bayar 34.000, aku jadi bisa nulis-nulis kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk ngepecahin kayak masalah tesis atau strategi ya mau nggak mau ya sama Pak Lubis lah kayak gitu. Aku 2 kali seminggu bimbingan sama Pak Lubis kalau kalian pengen tahu. Itu belum yang aku sambil bantuin ya, sambil bisa tanya-tanya kecil-kecil ya. Yang secara bimbingan formal tuh seminggu 2 minggu lah, seminggu sekali lah kayak gitu. Paling itulah, paling jarang kayak gitu. Sisanya bimbingan terus aku kayak gitu. Mbak Olva ya mungkin bisa menjawab. Oke, berarti kalau misalnya kita lagi mengalami kebuntuan ide atau rasa jenuh, berarti baliknya ke dosen pembimbing ya, Pak? Iya, itu benar kayak gitu. Oke, baik. Untuk next ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Novantri Prasetya Putra. Maaf Pak Rapian, mau tanya untuk orang yang fresh graduate tapi sudah kerja dan mengambil S2 untuk dapat mengikuti perkuliahan karena dari sisi penempatan saja sudah beda kota dan seperti harus ada yang dikalahkan. Apa yang perlu dilakukan? Nah, bagaimana nih Pak? Boleh langsung dijawab aja Pak. Wah, ini susah sih ya, Mas Ovan ya. Mungkin kayaknya nanti next session harus itu sih, ngajak Mas Rizky ya, Mas Rizky Fauzi ya, buat sharing ini ya. Karena menurutku ya, tadi ya, aku aja resign gitu. Nah, tapi kan ada orang yang nggak bisa resign ya, ibaratnya udah dapet jabatan tinggi, udah punya tanggungan keluarga. Itu nggak bisa ya, jadi pasti nggak bisa pakai strategiku. Dan orang yang aku tahu, yang saya tahu bisa melakukan itu adalah Mas Rizky Fauzi, setahuku ya. Atau mungkin ada yang lain sih, ada banyak sih yang lain sih. Tapi nanti sambil dikulik lah sesi lainnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibantu lah Mas Ovan, nanti saya konekkan dengan orang yang dengan pengalaman sejenis ya. Karena saya jujur susah sih
Kalau jatuhnya kalau saya menjawab ini dengan benar, malah jatuhnya kayak saya omong kosong kayak gitu. Jadi lebih baik nanti mungkin kontekan aja, nanti saya sambungkan dengan orang yang bisa melakukan itu. Kayak gitu, Bang Bimo. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan next ke pertanyaan selanjutnya ada dari Dara. Sore, izin bertanya, Bapak, bagaimana cara Bapak membangun dan menjaga relasi yang baik, baik dengan sesama anggota organisasi, dosen, maupun pihak eksternal lainnya? Apakah ada pendekatan atau prinsip tertentu yang Bapak pegang dalam menjalin komunikasi, membina kepercayaan, dan menciptakan kerjasama yang positif dalam jangka yang panjang? Boleh Pak, silakan. Oke, kalau aku sesimpel gini ya, Mbak Dara. Jadi kan dosen atau apapun kan pekerjaan ya, atau mungkin ya mereka juga ujung-ujungnya manusia. Mereka udah biasanya sih dari analisisku, mereka tuh udah capek dengan kehidupan ya karir lah, mungkin di dalam pekerjaan ya banyak banyak apa ya, drama-drama yang pusing ya, drama-drama yang pusing dan yang emang memusingkan gitu. Jadi at least kita nyapa mereka aja atau tanya kabar aja itu udah cukup bagus gitu loh. Jadi ya being human aja kayak gitu. Jadi manusia yang senormalnya aja. Kita tanyain kabar lah, tanpa kita berharap apapun. Itu basic of bonding sih kayak gitu ya. Jadi ibaratnya jadi kayak gini, apa ya, momennya jadi kayak gini, ketika orang lain ngejar orang ini karena, apa ya, karena kerjaan, tapi kita ngechat cuma untuk nanyain kabar atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa aja, pasti seneng orang itu. Kebanyakan di kasusku kayak gitu. Oh, maksudnya dengan orang yang gajinya lebih lah atau apa, pasti senang diperlakukan yang layaknya manusia. Tapi kalau kita cuma ngechat dia pas ada butuhnya, udah nggak dibales Anda, kayak gitu. Jadi coba ngechat lah pas nggak ada butuhnya. Nah, biasanya dibales dengan lebih positif. Nah, biasanya aku untuk nyalin relasi, itu sih metode atau pendekatan yang aku pakai sih. Nah, akhirnya ya kayak kemarin lah, misalnya minal aizin wal faizin, terusan semangat puasa ya Pak, kayak gitu. Atau mungkin kayak, apa, ada berita ini nih, kayak gitu, "Hati-hati ya Pak di Bandung," kayak gitu. "Ada banjir nih Pak, Bojong Soang macet, hati-hati ya Pak," kayak gitu. Ya sesimpel kayak gitulah ya Mbak Dara. Jadi emang tadi ya, balik lagi kalau ke yang poin ini ya, jangan malu memulai ya, jangan malu kontak ya, langsung kontak aja kayak gitu. Toh juga misal kita udah nggak ada hubungan kerjaan apa, ngepecat kita, enggak kan, kayak gitu. Paling nggak suka kita aja gitu. Resikonya gitu doang. Ya udah gitu mungkin, Mima. Oke, baik Bapak. Dan selanjutnya ada dari Sarah Permatasari. Izin bertanya Pak, saya masih semester 1 di Magister SI saat ini dan bukan lulusan Telyu. Sebelumnya jadi tidak mengenal dosen-dosennya. Namun ada saran dari salah satu dosen untuk memilih dosen pembimbing bisa dicek di Sinta. Siapa tahu jurnalnya ada yang sesuai dengan tesis yang mau kita ambil. Nah, jika saya sudah menemukan dosen yang ingin saya jadikan dosen pembimbing, namun belum pernah diajar bahkan oleh beliau, bagaimana saran memulai komunikasi tersebut? Apakah menurut Bapak tidak masalah berkomunikasi secara mandiri lebih dahulu demi bisa memvalidasi topik tesis yang diinginkan? Oke, boleh Bapak. Silakan langsung dijawab saja. Oke, kalau sebenarnya nggak cuma dari Sinta ya, kalau dari Sinta mungkin terlalu teknis ya. Jadi mungkin bisa dari, ya tadi ya, dari Pak Lubis ya. Dari Pak Lubis kan dosen dosen pembimbing sekaligus dosen dosen wali semua mahasiswa ya, karena beliau kaprodi kan. Tapi Iya. ya misalnya katakan Pak Lubis lagi sibuk nih, caranya gimana kan? Nah menurutku ya tadi ya, biasanya kalau kalian kan udah di-share booklet ya untuk semester 1 ya, di-share booklet. Nah, itu kalian bisa lihat tuh spesialisasinya apa. Nah, tadi ya, mungkin itu juga pentingnya ikatan alumni ya. Nanti mungkin kalian pentingnya ikatan alumni jadinya bisa ngasih tahu, oh dosen ini apa ya, bisa apa. Karena kemarin juga temanku ya, ada yang spesialisasinya di software engineer nih. Bingung nyari dosen apa. Ya aku saranin ini kayak gitu. Bisa dari alumni satu. Terus yang kedua, karena alumni kan lebih paham nih, mungkin bisa kamu juga bisa cerita kamu orangnya gimana atau gimana. Nah, nanti direkomendasiin tuh. Takutnya ada dosen dengan passing tinggi kamu nggak cocok kan jadi bahaya kan. Atau dosen terlalu santai malah kamu di-ghosting kan juga bahaya kayak gitu. Nah,
boundaries itu harusnya kamu udah mindful tuh, udah tahu tuh diri kamu tuh bisanya basic-nya gimana. Nah, oke lah dengan objektivitas kamu bisa lihat dari buklet atau mungkin Sinta ya. Tapi kita di kanan kita juga bermain di yang sifatnya subjektivitas kayak gitu sih ya. Contohnya misalnya, wah ini gimana ya, cocok nggak ya sama aku yang harus keluar kota, yang di luar kota, cocok nggak ya sama aku yang di dalam kota. Nah, tipikal-tipikal dosen kayak gitu kan harus diperdalam sama orang-orang yang emang udah berkecimpung kan. Nah, misalnya si kamu tanya ke A nih, nggak tahu, ya bisa jadi nanti si A ini tahu orang yang tahu, makanya dikonekin dengan orang yang tahu, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih strateginya, itu tambahan ya. Jadi nggak cuma cek Sinta atau mungkin cek Sinta, cek sekolah, atau mungkin cek dari buklet skill-nya apa, tapi tadi kita harus nambahin ya untuk tahu, eee, ini tipikal dosen yang gimana, itu penting kayak gitu. Itu penting banget kayak gitu. Karena ada, beberapa teman kita yang punya kendala karena tidak cocok aja, bukan nggak bisa, tapi bukan bukan apa ya, iya bukan nggak bisa apa gimana, tapi karena nggak cocok aja kayak gitu, dan itu punya strateginya masing-masing. Tapi untuk berkomunikasi, ya langsung WA aja, toh juga semua dosen ada di grup angkatan ya, di grup angkatan kalian, jadi harusnya kalian udah bisa langsung WA aja. Itu sih kalau untuk komunikasi ya, atau pertanyaan akhirnya, kayak gitu. Nggak masalah kok Mbak Sarah, kayak gitu. Oke. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Rofi. Selamat sore, izin bertanya. Dengan kesibukan dan tanggung jawab yang Bapak jalani, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas lainnya, bagaimana Bapak membagi waktu secara efektif untuk tetap bisa fokus dan konsisten dalam mengerjakan tugas akhir atau tesis tanpa mengabaikan tanggung jawab yang lainnya? Adakah strategi khusus yang Bapak terapkan dalam manajemen waktu agar seluruh kegiatan dapat berjalan seimbang dan produktif? Boleh langsung, Pak, dijawab. Kalau oke, oke siap Mas Rofi. Strategiku barbar ya, potong semua yang nggak jadi fokus ya, kayak gitu. Jadi kayak gini, misalnya aku kan pas ini di Cashku ya, jadi kamu mungkin bisa ngambil insight-nya aja, nggak perlu diterapin secara full ya. Pertama kan, tadi ya, misal ada banyak nih, katakan ada 3 aktivitas kayak gitu. Nah, sebenarnya strategiku adalah cut off dulu jadi satu dulu. Jadi satu aktivitas yang punya prioritas paling tinggi dan itu relate sama tujuan ya, tujuan awal ya. Makanya tadi ya pentingnya tujuan itu Google Maps sebenarnya. Nah, tujuanku awal kayak gitu. Nah, pertama ngelihat itu dulu, habis ngelihat tadi ya, fokus yang paling relate sama tujuan mana, itu di-keep, yang lain di-cut. Tapi di-cut-nya tadi ya pelan-pelan ya, jangan yang barbar ya. Kayak resign kan ya nggak langsung resign kan, sebulan dulu proses kayak gitu. Terusan habis itu, eee ya udah akhirnya sisa satu kan. Akhirnya otak kita bisa lebih fresh untuk ngerjain satu aja kayak gitu. Karena kadang otak kita tuh sebenarnya kuat-kuat aja untuk ngerjain, tapi kita nggak kuat untuk nampung 3 kayak gitu, 3 fokus. Misalnya kerja, bisnis, kuliah, wah mampus. Nah itu, makanya kita harus start off di tadi, tujuannya. Nah kalau tujuannya emang kerja ya berarti ya ngapain dari awal ngambil S2 kayak gitu kan. Nah tapi kalau tujuannya S2 ya kita harus juga bisa membagi kan, kayak gitu. Nah kalau aku ya tadi, strategiku cukup barbar ya, aku cut off cut off yang itu, tapi aku siap-siapin nih, tetap misalnya uang nih, jadi aku nggak full ke orang tua. Misalnya ternyata pas itu ada project kan, aku bisa ambil karena cuma makan waktu 4 hari aja. Sisanya bisa dikerjain pas malam, pas siang kan aku biasanya ngastos sama Pak Lubis kan. Nah, pas siang tuh aku grinding sama Pak Lubis sampai sore, malamnya bisa aku sambil project-an freelance yang emang kebetulan datang ke aku. Itu juga kebetulan ya, kebetulan juga harus dipikirin matang-matang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi time manajemennya strateginya gimana ya? Minimalis minimalisi minimalisasi minimalisasi tugas yang kamu sedang ambil. Jadi biar otakmu bisa lebih fresh. Karena otakmu sebenarnya bisa ngerjain, cuma tadi keberatan aja kayak gitu. Jadi harus itu ya, karena kita bukan superhuman ya, apa-apa. Jadi perlu prioritas paling utama yang tadi ya, paling relate sama tujuan. Kenapa aku bisa ngambil resign ya karena kerjaanku nggak relate banget sama tujuanku, gitu. Kayak kerjaanku batu loncatan untuk punya tujuan yang lebih tinggi lagi kan, kayak gitu. Tapi tujuannya nih S2 nih, harus dapetin magisternya.
kayak gitu. Jadi magister pasti punya poin utama kayak gitu. Jadi tadi ya, kuat tujuannya tuh udah harus jadi kayak Undang-Undang 1945-nya lah. Nah, undang-undangnya harus kamu bisa turunin sendiri, Rofi, kayak gitu. Nah, kalau tadi Undang-Undang Dasar 1945-nya itu magister, tujuannya ya fokus magister dengan cut off pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kayak gitu ya, Rofi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Sebelumnya ada closing statement dulu nggak Pak? Sedikit aja. Kalimat Eh, penutup. waduh, closing statement berat nih. Intinya, closing statement dari aku sih, ya mungkin semangat ya buat teman lain ya, karena tema ini connecting the dots. Ya tadi, aku ingetin lagi, jangan malu untuk kontakkan, karena ikatan alumni belum dibentuk, mau nggak mau kalian yang harus nyamperin alumni itu ya untuk bertanya. Minimal tanya ke Pak Lubis atau mungkin Pak Lubis lah kayaknya Pak Lubis yang tahu untuk tanya ini, untuk nge-solve ini, itu ke siapa. Bisa jadi kalau data quality kan bisa ke Rozi, atau mungkin action research bisa ke aku, atau ke Mbak Rizky Amalia, atau mungkin misal networking itu bisa ke Nurul, kayak gitu. Intinya selalu connect sih. Apalagi ini konteksnya lagi tesis ya kalian ya. Jadi tadi jangan malu untuk connect dan misalnya emang bingung connect ke siapa, tanya ke orang yang udah tahu medan perangnya di situ. Mungkin gitu sih Mbak Mima. Closing statement dari aku. Baik, terima kasih banyak Bapak Raffian atas sharing dan juga sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Zoom-nya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan atas antusiasnya karena sesi sharing dan juga menjawab pertanyaan sudah selesai, maka kita lanjutkan ke sesi penutup. Maka demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga pembahasan pada kesempatan ini itu memberikan manfaat dan wawasan baru kepada kita semua. Tapi, sebelum itu marilah kita dokumentasi terlebih dahulu, boleh kepada rekan-rekan semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Supaya kita ada kenangan nih, boleh diaktifkan terlebih dahulu ya kameranya. Oke, baik, saya hitung sampai 3 untuk slide yang pertama. Satu, 2, 3. Slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Dan slide terakhir. Satu, 2, 3. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk selanjutnya, tidak lupa juga kepada rekan-rekan untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadirannya. Mohon ditunggu sebentar. Berikut merupakan link absensinya, mohon untuk diisi ya rekan-rekan semuanya dan, akhir kata mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, selama saya menjadi moderator. Saya Bima Artamevia selaku moderator pamit undur diri dan terima kasih banyak kepada Bapak Raffian sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara di kesempatan ini dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Bapak Raffian, terima kasih banget, Pak, sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak Mima. Izin live ya duluan. Makasih juga udah jadi moderator. Baik, terima kasih, Bapak.